Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Minggu 22 Agustus tahun 2021, kami akan menyampaikan berita jemaat kita pada Minggu pagi hari ini. Adapun berita jemaat kita pada Minggu pagi ini, yang pertama berita pelayanan. Romawi 1, petugas ibadah pada hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 dipimpin oleh pimpinan ibadah Ibu Pendeta Patmiati Sarjana Teologia, Liturgus, Penetua Daya Leluno SPD, dan dilayani oleh lingkungan Nasaret. Romawi 2, kebaktian lingkungan, kebaktian SPB, kebaktian SPPer, kebaktian SPP dan kebaktian lansia, serta kebaktian SHA tidak ada perubahan. Kemudian Romawi B atau poin B, keadaan kas rutin jemaat GKI Sababila juga tidak ada perubahan. Demikian untuk berita jemaat kita pada Minggu pagi hari ini. Untuk perhatian dan Tuhan Yesus memberkati. Liturgi ibadah hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021, Gereja Kalimantan Evangelis model 1 virtual. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Sababila dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2, dan pada bait yang kedua sidang jemaat dimohon untuk berdiri. Kidung Jemaat nomor 22, nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam hati
Kita habiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sambut potum dan salam tadi. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121, bait yang pertama hingga yang kedua, andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab yang diperhadapkan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Mazmur pasal 84 ayat yang pertama hingga yang ke-12 dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Bapakku dan Allahku.
Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah, Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik suatu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sedemikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama hingga yang kedua. Kidung Jemaat 383, bait yang pertama hingga yang kedua. Percaya
Kita buka jemaat Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-67 sampai 71 menjadi dasar perenungan dalam ibadah Minggu 22 Agustus 2021 ini. Sebelum kita membaca dan nantinya akan merenungkan firman kebenaran ini, saya undang jemaat Tuhan kita berdoa. Tuhan berfirman, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah yang hidup. Pada saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman. Kami memohon Tuhan menjamah memberkati kami semua. Jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan kami yang menyampaikan firman ini, kuasa Allah bekerja atas kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 67 sampai 71 dengan judul pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sedemikian perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, pengiringan pada Tuhan memerlukan komitmen untuk bertahan. Pengiringan pada Tuhan tanpa komitmen jemaat sulit untuk bertahan. Karena itu sangat diperlukan komitmen dalam kehidupan kita untuk bertahan dalam pengiringan akan Tuhan. Di dalamnya jemaat kekasih Tuhan tentu ada jatuh bangun yang harus kita lalui. Kadang juga kita harus melalui beraneka ragam tantangan pergumulan ketika kita mengiring Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya ibaratkan jemaat, saya ilustrasikan seperti permainan ular tangga. Dari anak kecil sampai kita dewasa ini jemaat tahu permainan ular tangga. Dalam permainan itu untuk mencapai petak terakhir itu ada petak ular dan juga ada petak tangga yang harus kita lalui. Meskipun jemaat kekasih Tuhan tidak petak tangga terus yang kita lalui, ada waktunya petak ular yang kita lalui, kita tetap bertahan karena kita komitmen. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita nanti pada ujungnya akan berada pada petak terakhir dan memenangkan setiap tantangan pergumulan yang dihadapi. Jadi pengiringan kepada Tuhan itu tetap harus ada komitmen untuk bertahan.
Jemaat kekasih dalam Tuhan, konteks nas ini berbicara setelah murid-murid yang lain mengundurkan diri di Galilea. Apa yang terjadi? Pada awalnya jemaat kekasih Tuhan, banyak orang ikut Yesus berbondong-bondong dikatakan. Tetapi pada akhirnya ketika Yesus menyampaikan dia adalah roti yang hidup, bahwa Yesus mengatakan bahwa kebutuhan jasmani atau daging ini akan binasa, tetapi kebutuhan yang kekal, bahwa dia mengatakan dia adalah roti yang hidup. Perkataan itu jemaat sangat keras, luar biasa. Dan itu disampaikan dalam ayat yang ke-60 sebelumnya. Yesus tidak mau orang ikut dia berbondong-bondong karena kebutuhan jasmani itu. Tetapi Yesus mengarahkan setiap orang yang mau ikut Yesus itu mengarah kepada roti kehidupan, jalan kebenaran, jalan kekal. Sehingga orang-orang pada saat itu dikatakan dalam firman sebelumnya, ada banyak mulai mengundurkan diri, terus dikatakan di Galilea. Karena mereka belum siap. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu keras bagi mereka, membuat mereka kecewa. Sehingga jemaat kekasih Tuhan berangsur-angsur banyak orang tidak mau lagi ikut Yesus. Jemaat kekasih dalam Tuhan, harapan orang banyak pada saat itu mereka ikut Yesus ketika sakit sembuh. Keinginan orang ikut Yesus pada saat itu motivasinya ketika mereka lapar, mereka menjadi kenyang. Ketika mereka haus, mereka diberi minum dan seterusnya. Dan itu jemaat hanya sebatas pemuasan kebutuhan jasmani orang-orang yang ikut dia. Di tengah situasi orang banyak meninggalkan Yesus itu, dikatakan dalam ayat yang ke-67 ini, Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah mereka juga sama mau seperti orang-orang pada saat itu pergi meninggalkan Yesus? Sehingga dia bertanya di ayat yang ke-67, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini pertanyaan Yesus yang menantang. Pertanyaan ini jemaat kekasih Tuhan, bukan Yesus membujuk para murid supaya tidak meninggalkan dia. Pertanyaan ini jemaat adalah ujian Yesus. Bertanya sejauh mana murid ini setia mengikut dia, komitmen untuk bertahan. Pertanyaan ini jemaat memberikan pilihan kepada para murid, ikut Yesus atau seperti orang-orang lain yang ikut berbondong-bondong tadi meninggalkan Yesus begitu saja. Sehingga dia berkata dalam ayat ke-67, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jemaat kekasih dalam Tuhan, Simon Petrus menjawab. Dia mengatakan di ayat yang ke-68, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Di sini jemaat kekasih Tuhan, dia mengatakan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kita bertanya jemaat kekasih Tuhan, mengapa Petrus mengatakan seperti ini? Karena Petrus percaya dia mengenal Yesus, jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang kekal. Kalau Petrus jemaat kekasih Tuhan tidak terlalu percaya kepada Kristus, mungkin dia hanya mengatakan aku akan juga pergi seperti orang lain pergi meninggalkan Yesus. Tetapi firman ini mengatakan Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Artinya tidak ada pilihan lain dalam kehidupan Petrus selain Tuhan Yesus satu-satunya. Petrus jemaat kekasih Tuhan komitmen.
bahwa setia kepada Kristus apapun yang terjadi. Setia kepada Kristus apapun perkataan yang disampaikan, yang diucapkan. Petrus, jemaat kekasih Tuhan, tidak mau ikut-ikutan orang lain. Dia mengikut Yesus karena dia sungguh mencintai, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan begitu ikut Yesus. Dikatakan bagi Petrus, dia menyampaikan keyakinan iman kepada Yesus. Hanya Yesus memiliki perkataan yang hidup. Dialah roti hidup, itu jalan kehidupan dan kekekalan. Itu yang membuat Petrus bertahan. Sebab kenapa jemaat kekasih Tuhan, apa yang ada pada dunia ini hanyalah bersifat fana dan sementara. Tetapi iman percaya kepada Kristus akan membawa kita kepada jalan kehidupan dan kekekalan di dalam Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari percakapan pertanyaan Yesus kepada para murid dengan pengakuan Petrus pada kesempatan pagi ini? Ada waktu jemaat kita akan berjumpa dengan realitas meragukan. Apakah kita ini ikut Tuhan ataukah kita mundur juga? Kadang juga banyak tantangan yang menggoncangkan iman kita. Apakah aku ini tetap bertahan? Ataukah aku akan menentukan pilihan lain dalam kehidupan ini? Tetapi Petrus mengajak kepada kita setia kepada Tuhan dan percaya apapun yang terjadi. Jawaban Petrus adalah jawaban kita apapun tantangan harga yang harus kita bayar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ikut Yesus jemaat bagi Petrus harga mati. Dan ikut Yesus bagi kehidupan kita setiap orang yang percaya juga harga mati. Meskipun kadang ada banyak pilihan tantangan yang membuat kita kembali bertanya, apakah aku setia kepada Tuhan atau tidak. Sebab Yesus jemaat tidak mau kita menjadi pengikut yang ikut-ikutan saja mengikut Yesus. Tetapi Yesus mau kita ikut Yesus ini karena kita mengenal Dia. Karena kita mencintai Tuhan, karena kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Meskipun seperti ilustrasi permainan ular tangga itu tadi. Kadang kita berada di petak ular, kadang juga ada di petak tangga kehidupan ini. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita tempuh, berapapun harga yang harus kita bayar, ikut Tuhan juga harga mati bagi kita. Dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Petrus memberikan teladan melalui pengakuannya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saat teduh sejenak. Kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, kami percaya segala sesuatu yang sudah kami dengar menjadi berkat bagi hidup kami. Kami percaya ada kekuatan iman dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kami juga berkomitmen untuk bertahan apapun yang harus kami lalui dan kami hadapi. Sebab mengikut Yesus adalah kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami satu-satunya.
Diberkati semua jemaat yang dengan iman setia beribadah, meskipun pada saat ini mereka ada di rumah masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, dengan kekuatan iman, dengan pengharapan kepada Tuhan, mereka pun dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Berkati setiap keluarga kami. Berkati kehidupan anak-anak, menantu, cucu, sanak saudara, orang tua kami. Baik mereka yang dekat, yang jauh dari kami. Biarlah melalui kekuatan doa kami bersatu bertahan untuk terus mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga kami sungguh merasakan berkat kasih karunia dari Allah bagi kehidupan keluarga kami. Diberkati oleh Bapa di sorga bangsa negara kami, ketika pada saat ini terus berjuang di tengah pandemi ini. Tapi kami bersyukur mengingat di bulan ini pada tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan 76 tahun. Indonesia negara kami. Kami percaya Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin tangguh dan juga tumbuh di tengah beraneka ragam tantangan pergumulan. Para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Diberkati gereja Kalimantan Evangelis. Diberkati BPH Majelis Rosot Maluwen Raya. BPH Majelis Jemaat GKI Sababila. Bahkan BPH Majelis Jemaat di tiap-tiap jemaat sekawasan Rosot Maluwen Raya ini. Pendeta, penetua, diakon, vikaris, siapapun kami yang terlibat dalam tugas dan pelayanan di ladang Tuhan diperlengkapi dan diberkati oleh Tuhan. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, jaga bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus. Pada saat ini kami bersama dengan pengurus lingkungan Nazaret melayani Tuhan. Bersama dengan pianis, singer, operator LCD sound system, bersama dengan tim perekaman dan penyiaran ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, dengan setia kami bekerja berjuang untuk Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan pun jauh lebih setia, akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami sekalian. Diberkati oleh Bapa di sorga, pada saat ini kami mendukung dalam doa bagi anggota jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, mereka yang terpapar oleh pandemi virus corona ini. Mereka pada saat ini menjalani isolasi mandiri dalam tahap pemulihan penyembuhan. Mari ya Tuhan, Engkau datang menghampiri mereka dengan kuasa Roh Kudus, memberkati, menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami yakin kekuatan doa kami bersama mengalirkan kuasa berkat kesembuhan, kepulihan bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami dukung dalam doa bagi jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Panjang umur, sehat badan, kuat iman, kasih kesetiaan hadir dalam kehidupan keluarga. Biarlah setiap keluarga diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang tetap ada untuk selama-lamanya di hadapan Engkau. Kami dukung dalam doa bagi jemaat-Mu dalam suasana duka cita, dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan di tengah tantangan pergumulan kehidupan terus bertahan. Dengan kekuatan iman ada Tuhan yang terus menyertai, memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Kami dukung dalam doa bagi jemaat-Mu dalam setiap pengharapan, kerinduan apapun itu yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kami dukung dalam doa bagi setiap orang tua kami yang lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu dalam keberadaan kehidupan mereka tidak menjadi lemah, karena ada Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kami dukung dalam doa bagi anak muda-mudi Tuhan, generasi penerus gereja Tuhan, yang pada saat ini mereka akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami percaya masa depan terbaik sungguh ada, tidak akan pernah hilang bagi kehidupan anak muda-mudi Tuhan. Yang merindukan pekerjaan diberikan pekerjaan terbaik,
yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mengaruniakan menganugerahkan pasangan hidup yang seimbang bagi kehidupan mereka. Biarlah seluruh anak-anak kami menjadi kebanggaan, kehormatan, kesaksian bagi kehidupan kami, menjadi anak yang berbakti bagi kami orang tua, terlebih bagi Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hidup dan kehidupan kami. Di tengah pandemi ini kami dukung dalam doa bagi tenaga kesehatan yang langsung terlibat dalam rangka penanganan pasien yang terpapar oleh pandemi virus corona ini. Mari ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, penjagaan, pemeliharaan, sehingga mereka dijauhkan dari hal yang tidak berkenan. Kami percaya mereka lakukan dengan hati dan pengabdian. Allah perhitungkan bagi hidup dan kehidupan mereka. Bapa di sorga, usaha pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami apapun itu, kami serahkan dalam penyertaan dan berkat dari Tuhan. Bila Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan, kami perbuat, kami percaya Tuhan menyediakan berkat yang terbaik bagi setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, yang berharap, bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan ya Tuhan sepenuhnya kehidupan kami dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, sampailah kita pada persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan diiringi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 154, Setiakah Diriku Padamu. Setiakah
Kami undang jemaat berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen kita diakhiri dengan haleluya 3 kali dan dilanjutkan dengan berkat Tuhan. Bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.